Matematika kelas 3 semester 2. Bab 4, unsur-unsur bangun datar. Topik B, sudut pada bidang datar. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengukur sudut. Ayo, mengamati. Mengukur sudut dengan ukuran tidak baku. Pada gambar di samping, dua sinar OA dan OB bertemu di titik O. Jadi, sebuah sudut terbentuk di O. Sudut tersebut dinamakan sebagai AOB atau sudut BOA. Titik O disebut titik sudut dan sinar-sinar OA dan OB disebut kaki. Simbol sudut menunjukkan sudut. Untuk memberi nama sudut, menggunakan huruf kapital digunakan dengan simpul di tengah. Perhatikan kembali sudut AOB di atas, yaitu OAB. Misalnya, kita memiliki satuan sudut yang tidak baku seperti di bawah ini. Perhatikan gambar. Untuk menentukan banyaknya satuan sudut pada sudut AOB di atas, dapat dilakukan dengan menempatkan satuan sudut pada sudut AOB sebagai berikut. O, A, O, B. Berdasarkan gambar di atas, dapat dikatakan ukuran sudut AOB sama dengan 3 satuan sudut. Karena banyaknya satuan sudut pada sudut AOB sama dengan 3 satuan sudut. Perhatikan, jika satuan sudut yang digunakan seperti di bawah ini, untuk menentukan banyaknya satuan sudut pada sudut AOB dapat dilakukan dengan menempatkan satuan sudut pada sudut AOB sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat dikatakan ukuran sudut AOB sama dengan 6 satuan sudut. Karena banyaknya satuan sudut pada sudut AOB sama dengan 6 satuan sudut. Sudut yang sama, yaitu sudut AOB, ukurannya menjadi berbeda jika diukur dengan satuan sudut yang berbeda. Jadi, sudut yang sama ukurannya menjadi berbeda jika diukur menggunakan satuan sudut yang berbeda. Mengukur sudut dengan ukuran baku. Pada gambar di bawah ini terdapat sudut AOB dengan 3 macam ukuran. OA dan OB berimpit satu sama lain. Ada sudut yang terbentuk yaitu sudut AOB dengan ukuran 0 derajat. Selanjutnya ditulis ukuran sudut AOB 0 derajat. Berikutnya OB diputar sedikit dan sudut AOB terbentuk. Selanjutnya OB diputar sedikit lagi dan sudut AOB yang lebih besar terbentuk. Mengukur sudut adalah ukuran sebanyak rotasi OB terhadap OA. Kita dapat menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Cara mengukur sudut. Letakkan bagian tengah busur derajat di titik 0. Sesuaikan salah satu kaki sudut, misalnya OA, pada garis 0 atau garis dasar busur derajat. Baca sudut yang ditunjukkan oleh kaki sudut lainnya, yaitu OB. Pada gambar di atas terlihat ukuran sudut AOB sama dengan 30 derajat. Selanjutnya,
Jika lingkaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama, maka besarnya sudut yang diwakili oleh setiap bagian di tengah adalah 1 derajat. Menggambar sudut dengan ukuran tertentu. Contoh, menggambar sudut dengan ukuran 50 derajat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Gambarlah sebuah ruas garis, katakanlah AB. Sesuaikan busur derajat dengan titik sudutnya pada salah satu ujung A dan garis nolnya pada AB. Tandai titik C yang sesuai dengan 50 derajat dari busur derajat. Lepas busur derajat dan hubungkan A dan C dengan menggunakan penggaris. Jadi, ukuran sudut BAC sama dengan 50 derajat terbentuk. D. Jenis-jenis sudut. Sudut diklasifikasikan berdasarkan ukurannya, membandingkan dengan 90 derajat dan 180 derajat. 1. Sudut siku-siku. Sudut yang ukurannya tepat 90 derajat disebut sudut siku-siku. Pada gambar di samping, ukuran sudut AOB sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut AOB adalah sudut siku-siku. Kaki sudut OA dan OB saling tegak lurus. 2. Sudut lurus. Sudut yang ukurannya tepat 180 derajat atau 2 kali sudut siku-siku disebut sudut lurus. Pada gambar di samping, ukuran sudut AOB sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut AOB adalah sudut lurus, kaki sudut OA dan OB membentuk garis lurus. 3. Sudut lancip. Sudut yang ukurannya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Pada gambar di samping, ukuran sudut AOB, sudut PQR, dan sudut XYY semuanya kurang dari 90 derajat. 3 sudut tersebut masing-masing adalah sudut lancip. 4. Sudut tumpul. Sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat disebut sudut tumpul. Pada gambar di samping, sudut AOB dan sudut PQR adalah sudut tumpul. 5. Sudut refleks. Sudut yang ukurannya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat disebut sudut refleks. Pada gambar di samping menunjukkan sudut 300 derajat, lebih dari 180 dan kurang dari 360. Sudut ini disebut sudut refleks. Cara mengukur sudut refleks. Busur derajat digunakan untuk mengukur dan menggambar sudut berukuran 0 derajat hingga 180 derajat. Busur derajat juga dapat digunakan untuk mengukur dan menggambar sudut refleks. Caranya dengan menggambar atau mengukur terlebih dahulu sudut lancip atau tumpul yang sesuai dan sudut yang tersisa adalah sudut refleksnya. Jika sudut AOB adalah sudut refleks, ukuran sudut lancip atau tumpul yang bersesuaian sama dengan 360 derajat. Ukuran sudut refleks sudut AOB. Jika sudut AOB adalah sudut lancip atau sudut tumpul, maka ukuran sudut refleks yang bersesuaian sama dengan 360 derajat dikurangi ukuran sudut lancip atau sudut tumpul sudut AOB. Contoh 1. Diketahui ukuran sudut refleks adalah 300 derajat. Tentukan ukuran sudut lancip atau sudut tumpulnya. Jawab,
360 derajat dikurangi 300, sama dengan 60 derajat. 2. Diketahui, ukuran sudut tumpul adalah 130 derajat. Tentukan ukuran sudut refleksnya. Jawab, 360 derajat dikurangi 130 derajat, sama dengan 230 derajat. Lebih jelas, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ayo berlatih. 1. Nyatakan besar sudut yang ditunjukkan busur derajat. Sudut AOB adalah 30 derajat. Sudut XOY sama dengan 70 derajat. Sudut YOX sama dengan 70 derajat. C. Sudut XOW sama dengan 90 derajat atau sudut WOX sama dengan 90 derajat. D. Sudut MON sama dengan 120 derajat atau sudut NOM sama dengan 120 derajat. Sudut POR sama dengan 150 derajat atau sudut ROP sama dengan 150 derajat. 2. Sebutkan sudut-sudutnya. Tuliskan titik sudut dan kakinya. A. Perhatikan gambar. Jawab. Sudutnya sudut XZZ. Titik sudutnya Y, kaki-kakinya YX dan YZ. B. Jawab. Sudutnya sudut MON. Titik sudutnya adalah O, kaki-kakinya OM dan ON. C. Sudutnya sudut KOL. Titik sudutnya O, kaki-kakinya OK dan OL. D. Sudutnya sudut ABC. Titik sudutnya B, kaki-kakinya BA dan BC. Sudutnya sudut COD. Titik sudutnya O, kaki-kakinya OC dan OD. F. Sudutnya PQR. Titik sudutnya Q, kaki-kakinya QP dan QR. 3. Sebutkan nama sudut-sudut berikut. Tuliskan ukuran dan jenisnya. Perhatikan gambar. A. Sudutnya sudut PQR. Ukurannya 30 derajat. Jenisnya sudut lancip. Gambar B. Sudutnya sudut RST. Ukurannya 90 derajat. Jenisnya sudut siku-siku. Gambar C. Sudutnya sudut MON. Ukurannya 120 derajat. Jenisnya sudut tumpul. Gambar D. Sudutnya sudut BOA. Ukurannya 180 derajat. Jenisnya sudut lurus. Gambar E. Sudutnya sudut KLM. Ukurannya 260 derajat. Jenisnya sudut refleks. Gambar F. Sudutnya sudut EFG. Ukurannya 140 derajat. Jenisnya sudut tumpul. 4. Gambarlah sudut-sudut berikut menggunakan busur derajat di buku latihan kalian. A. 30 derajat. B. 70 derajat. C. 90 derajat. D. 135 derajat. E. 45 derajat. F. 80 derajat. G. 100 derajat. H. 120 derajat. I. 150 derajat. J. 165 derajat. Petunjuk, peserta didik diharapkan menggambar dengan bantuan busur derajat. Terakhir,
Kelompokkan sudut-sudut berikut ini sebagai sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. A. 120 derajat, B. 90 derajat, C. 180 derajat, D. 270 derajat, E. 70 derajat, F. 100 derajat, G. 90 derajat, H. 130 derajat, I. 200 derajat, J. 89 derajat, K. 150 derajat, L. 225 derajat. Jawaban, sudut siku-siku ada pada B dan G. Sudut lancip ada pada E dan J. Sudut tumpul ada pada A, F, H, dan K. Sudut lurus ada pada C. Sudut refleks ada pada D, I, dan L. Demikian tadi kita sudah belajar tentang mengukur sudut. Apakah anak-anak sudah paham? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Teruslah belajar dan tetap semangat ya!